Cinta Dua Generasi Part 36. Sumpah Kakek. Pak Arman terdiam sesaat. Benarkah aku pernah bersumpah seperti itu, Bisma? Tanya Pak Arman, matanya berkaca-kaca. Ya, itu sumpahmu. Sesaat setelah mereka kawin lari, kemudian kamu menghapus nama Arta dari keluargamu, Arman. Apa kamu lupa? Bisma, mana mungkin aku sanggup melakukan itu. Sekeras-kerasnya hatiku, Arta itu putra kesayanganku, penerus namaku. Kalaupun sumpah itu pernah terlontar dari mulutku, itu hanya karena aku tengah dibakar amarah dan rasa kecewa. Pak Arman berhenti sesaat. Mungkin kalian mengira aku tidak terluka, mungkin kalian mengira aku membencinya. Kalian tidak tahu betapa berat penyesalan yang harus kurasakan karena telah mengusirnya. Kalian tidak tahu betapa keras usahaku menahan diri untuk tidak mencarinya. Kalian tidak tahu. Pak Arman mengarahkan pandangan kepada keluarganya. Arnita dan Butada terus terisak sejak kedatangan Pak Arman. Mungkin aku kejam, mungkin aku keras kepala, mungkin aku egois, tapi aku tetap seorang ayah yang punya rasa cinta pada anaknya, yang mengharapkan anaknya bahagia. Pak Arman berhenti sesaat. Kesalahanku saat itu adalah aku tidak bisa menahan amarahku. Aku tidak bisa berpikir jernih hingga aku mengusir putraku. Itu kesalahan yang harus kusesali sepanjang sisa hidupku. Pak Arman menundukkan kepalanya. Arman, jika sumpah itu memang tidak akan kamu lakukan, maka aku merasa sangat lega, kata Pak Bisma. Bisma, kenapa kamu bertanya tentang sumpah itu? Apakah Arta dan Airin ada di sini? Mana mereka? Mana? Aku ingin minta maaf pada mereka, Bisma. Pak Arman menegakkan kepalanya lalu menatap Pak Bisma penuh harap. Arman, mereka berdua sudah mendahului kita. Mendahului kita? Apa maksudnya, Bisma? Pak Bisma menghela napas berat. Mereka berdua sudah meninggal, Arman. Apa? Tidak mungkin, Bisma. Tidak mungkin. Mereka masih muda. Kenapa tidak aku saja, orang tua yang penuh dosa ini, yang dipanggil lebih dulu? Pak Arman tiba-tiba berdiri dan berteriak gusar. Tenang Arman, duduklah, pinta Pak Bisma. Mereka mengalami kecelakaan, Arman. Itu sudah takdir mereka. Tapi mereka meninggalkan seorang anak, cucu dari keluarga Sanjaya dan Wicaksana, kata Pak Bisma. Maksudmu aku punya cucu dari Arta? Apa kalian tahu di mana dia? Kenapa kalian sembunyikan dariku? Kenapa? Pak Arman kali ini berdiri tepat di hadapan Arnita, istri dan cucunya. Kami takut Papa akan melaksanakan sumpah Papa. Kami takut Papa akan melukai dia, Pak. Arnita yang menjawab. Ya Tuhanku, apa kalian pikir aku sanggup melakukan itu pada keturunanku? Di mana dia, Bisma? Biarkan aku bertemu dia. Mohon Pak Arman pada Pak Bisma. Pak Bisma meminta Bu Anggun memanggil Abi dan Arini. Arini turun dengan tangan memeluk erat lengan Abi. Semua yang hadir langsung berdiri, harap-harap cemas akan reaksi Pak Arman. Wajah Arini menunduk dalam. Sini sayang, panggil Pak Bisma. Abi dan Arini mendekati Pak Bisma. Arman, ini Abi, putraku, dan ini Arini, istrinya, putri Arta dan Airin, dia cucumu, kata Pak Bisma. Pak Arman mendekat. Pegangan Arini di lengan Abi semakin kuat. Jangan takut Arini, aku kakekmu, aku ayah dari ayahmu. Izinkan aku memandang wajahmu, izinkan aku orang tua yang penuh dosa ini memelukmu, pinta Pak Arman dengan mata berkaca-kaca. Arini mendongak untuk menatap wajah Abi. Kepala Abi mengangguk. Arini melepaskan pelukannya di tangan Abi.
Aki merangkul bahu istrinya dan mendekatkan Arini pada Pak Arman. Ya Tuhan, wajahmu sangat mirip dengan ibumu, Airin. Boleh kakek memelukmu? Tanya Pak Arman penuh harap. Kepala Arini mengangguk. Pak Arman menarik Arini dalam rengkuhan lengan tuanya. Pak Arman menangis di atas kepala Arini. Izinkan kakek menebus kesalahan kakek pada ayahmu dengan mencintaimu. Kamu berhak atas apa yang harus menjadi milik ayahmu, Arini. Mama, dia cucu kita. Pak Arman menatap istrinya. Bu Tata mendekat. Pak Arman memeluk keduanya. Aku akan menembus semua kesalahanku di masa lalu, Ma. Bantu aku untuk tetap di jalan yang benar. Aku tidak ingin lagi ada permusuhan. Aku ingin masa tua kita hidup dengan penuh kedamaian. Iya, Pak. Tiba-tiba Arini pingsan dalam pelukan Pak Arman. Rasa takut yang tadi sempat dirasakan menekan kuat perasaannya. Suasana langsung gaduh. Abi langsung mengangkat Arini ke kamar tidur tamu yang ada di lantai bawah. Hikmati memanggil Dokter Angga di seberang rumah. Bersambung.